Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harpila Intan Malasari, NIM 4012211085. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional merujuk pada proses penyelesaian konflik yang terjadi antar negara, individu, atau organisasi internasional. Sengketa ini dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, sengketa hukum, yang didasarkan pada perjanjian internasional dan hukum yang berlaku. Dan yang kedua yaitu sengketa politik, yang didasarkan pada pertimbangan non-yuridis. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum seperti arbitrase dan pengadilan, atau secara diplomatik melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa internasional menurut para ahli mencakup berbagai definisi dan pendekatan. Secara umum, penyelesaian ini diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan konflik yang muncul antar negara atau entitas internasional lainnya. Menurut Huada Aldov, penyelesaian sengketa internasional melibatkan metode damai dan paksa. Penyelesaian sengketa internasional dengan penekanan pada upaya untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan. Sementara itu, dalam perspektif hukum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur diplomatik, arbitrase, atau pengadilan internasional yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Perang digolongkan dalam penyelesaian sengketa internasional karena merupakan salah satu cara yang dilakukan negara untuk menyelesaikan konflik ketika metode damai tidak berhasil. Hukum internasional mengenali dua kategori penyelesaian sengketa. Yang pertama, secara damai dan melalui kekerasan atau militer. Meskipun penyelesaian melalui perang dianggap sebagai opsi terakhir, dalam praktiknya, perang sering terjadi akibat kegagalan diplomasi atau negosiasi. Hukum internasional mengatur penggunaan kekuatan dan menetapkan batasan untuk mencegah konflik bersenjata yang tidak perlu. Perang dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional karena beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu opsi terakhir. Perang sering dipilih ketika semua upaya damai seperti negosiasi, mediasi telah gagal. Negara merasa tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang ada. Terus yang kedua ada paksaan dan kekuatan. Dalam beberapa kasus, negara menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan atau mengklaim hak dasar sumber daya yang dianggap penting. Yang ketiga ada legitimasi hukum. Hukum internasional mengatur penggunaan kekuatan dan dalam situasi tertentu, perang dapat dianggap sah jika dilakukan untuk mempertahankan diri atau berdasarkan mandat internasional. Yang keempat ada penyelesaian konflik yang mendalam. Beberapa sengketa, terutama yang berkaitan dengan identitas nasional dan atau teritorial, mungkin hanya dapat diselesaikan melalui konflik bersenjata, meskipun ini membawa risiko besar bagi stabilitas internasional. Meskipun perang adalah metode penyelesaian yang diakui, hukum internasional mendorong penyelesaian damai untuk menghindari konsekuensi negatif yang luas. Terus ada penggunaan perang dalam penyelesaian sengketa. Indonesia memiliki beberapa dampak jangka panjang, antara lain yang pertama kerugian manusia dan infrastruktur. Perang sering mengakibatkan kehilangan nyawa yang besar dan kerusakan infrastruktur yang memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk pemulihannya. Terus yang kedua ada trauma sosial dan psikologis. Konflik bersenjata meninggalkan dampak psikologis yang mendalam pada individu dan masyarakat yang dapat berlangsung pada generasi. Yang ketiga ada instabilitas politik. Perang dapat menciptakan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik yang seringkali menyebabkan konflik lebih lanjut atau munculnya rezim otoriter. Terus yang keempat yaitu pengaruh ekonomi negatif. Ekonomi negara yang terlibat dalam perang biasanya mengalami kemunduran.
mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan yang berkepanjangan. Yang kelima ada perubahan hubungan internasional. Perang dapat mengubah aliansi dan hubungan diplomatik, menciptakan ketegangan baru antara negara-negara yang sebelumnya yang tidak terlibat. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa meskipun perang dapat menjadi cara untuk menyelesaikan sengketa, konsekuensinya seringkali jauh lebih merugikan daripada penyelesaian damai. Terus selanjutnya ada penggunaan perang dalam penyelesaian sengketa internasional memiliki dampak sosial yang signifikan. Yang pertama yaitu ada kehilangan nyawa dan trauma. Perang menyebabkan banyak korban jiwa dan cedera, serta meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi individu dan masyarakat yang terlibat. Yang kedua ada displacement dan pengungsi. Perang sering mengakibatkan perpindahan massal penduduk, menciptakan krisis pengungsi yang mempengaruhi negara-negara tetangga dan memerlukan perhatian internasional. Yang ketiga ada pemusnahan budaya. Konflik bersenjata dapat menghancurkan warisan budaya dan situs bersejarah, merusak identitas dan sejarah komunitas yang terkena dampak. Yang keempat ada ketidakstabilan sosial. Perang dapat menyebabkan perpecahan sosial, meningkatkan ketegangan etnis dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, yang menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Terus yang kelima ada peningkatan kekerasan. Lingkungan perang seringkali meningkatkan tingkat kekerasan dalam masyarakat, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dampak-dampak ini menunjuk bahwa perang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan masalah sosial yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik secara hukum maupun diplomatik. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan pada penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama ada negosiasi, yaitu proses perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Yang kedua ada mediasi, yaitu suatu proses di mana seorang mediator yang netral membantu pihak-pihak bersengketa mencapai kesepakatan. Yang ketiga ada konsiliasi, yaitu proses di mana pihak-pihak bersengketa mencari jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa mereka. Yang keempat ada arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbitrase, di mana seorang atau beberapa orang arbitrer memutuskan sengketa tersebut. Yang kelima ada inquiry, yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah komisi untuk menemukan fakta dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa. Yang keenam ada jasa baik atau good advice, yaitu suatu proses di mana pihak netral membantu pihak-pihak bersengketa mencapai kesepakatan tanpa campur tangan langsung. Penyelesaian sengketa internasional juga dapat dilakukan melalui pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional yang memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih.